Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi ja'ala asy-syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Masjid Al-Mukhlisin, para pemirsa melalui live streaming channel Al-Mukhlisin dan yang mengikuti pengajian ini melalui channel Mir Dakwah Sains Spiritual, juga melalui Facebook Alam, dan ada beberapa ini yang bergabung melalui Zoom yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Alhamdulillah, pada malam hari ini waktu yang bersandar pada pergerakan bulan itu sudah 20 Jumadil Akhir, enggak salah. Jadi 20 ini ompok. Sisa 2 bulan 8 hari lagi insyaallah bulan suci Ramadan akan tiba. Mudah-mudahan saja Allah memberikan kita kesempatan untuk menyambutnya, bulan yang penuh berkah. Bertepatan dengan tanggal 22 Desember 2024 tahun miladiah, waktu yang dihitung bersandar pada pergerakan bumi terhadap matahari. Kurang lebih 8 hari lagi bumi akan kembali pada posisi semula, memulai pergerakan barunya setelah melintasi garis lintasannya 358 hari, koma 5 ya. Karena satu kali berputar pada garis sedannya itu 365,4, bukan 1/5. Dia akan kembali memulai pergerakan baru 1 Januari insyaallah tahun 2025. Ya, ini sudah dekat-dekat ini penyambutan. Yang terkadang penyambutannya bukan menimbulkan ketenangan, tetapi terkadang penyambutannya itu karena kebablasan justru menimbulkan kegalauan. Ada yang pernah menghitung-hitung itu berapa anggaran atau berapa biaya yang dibakar pada saat malam tahun baru itu. Ya, tetapi begitulah fenomena masyarakat yang kita saksikan di era modern ini. Ya. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insyaallah kita berusaha mengoptimalkan mengikuti sunnahnya. Kita berpeluang besar untuk mendapatkan ridha, cinta dan kasih sayang Allah, dan berpeluang besar untuk kita mendapatkan pengampunan dosa. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikanlah hai Muhammad kepada hamba-Ku, kepada umatmu,
Barang siapa yang mengharapkan cinta, ridha dan kasih sayangku dan berpeluang aku ampuni dosanya, perbanyaklah mengikuti sunnah. Ini rahasia ini. Ayat di surat 331 saya cetak tersendiri setelah saya belajar. Kemudian ayat di akhir surah Al-Kahfi juga saya catat tersendiri. Allah menyampaikan, barang siapa ingin berjumpa denganku, lakukan saja dua hal. Laksanakan kebaikan dan jangan menserikatkan aku. Tinggal standar-standar kebaikan ini harus standar kebaikan yang berdasarkan Al-Quran. Ya. Kalau menurut Ustaz Adi Hayat, yang dikatakan kebaikan itu atau yang kita kenal dengan amal saleh ketika dia memenuhi 4 kriteria. Yang pertama adalah thayyib, yang kedua adalah khair, yang ketiga adalah bermanfaat bagi umat manusia, ma'ruf, tetapi ada yang keempat, bermanfaat bagi kehidupan untuk mendapatkan ridha, itulah ihsan. Jadi keempat kriteria inilah katanya yang disebut amal saleh. Hadirin sidang jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah, malam hari ini juga sangat istimewa. 22 Desember adalah hari ibu. Tidak ada hari bapak ya. Tidak ada hari bapak, yang ada adalah hari ibu. Jadi ibu-ibu itu diistimewakan, ada harinya tersendiri. Ya. Ada hari ayah sekarang. Oh, alhamdulillah sudah ada hari ayah ya. Ini luar biasa. Ibu adalah sosok yang sangat berperan sebagai pejuang sejati yang menghadirkan kita di permukaan bumi ini. Setelah dia mengandung kurang lebih 9 bulan 10 hari. Jadi biasa saya kalau ada merayakan ulang tahun yang saya cenderung menggunakan mengenang kelahiran. Karena tidak ada waktu yang berulang. Hanya kesepakatan itu. Tidak ada waktu yang berulang. Jadi waktu yang kita miliki hanya waktu sekarang. 1 menit yang lalu tinggal kenangan. Tidak akan kembali lagi. Waktu yang akan datang penuh dengan misteri. Jadi saya cenderung itu menggunakan istilah selamat mengenang kelahiran. Dan terkadang yang ada pejuang sejati yang kita lupakan. Kita buat acara, panggil teman-teman. Kita melupakan sebenarnya mengucapkan terima kasih kepada ibunda kita yang melahirkan kita sekian tahun yang lalu. Ini pandangan-pandangan yang saya coba rubah cara pandang kita. Ya. Karena cara pandang yang berubah itu nanti akan merubah perilaku kita, sikap dan perilaku. Ya. Karena ibulah jasa ibu kita bisa melakoni tahapan kehidupan kita pada satu alam yang disebut dengan alam rahim. Dan disitulah juga kita menyampaikan atau kita membangun syahadat komitmen, siap menghambakan diri ketika kita ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita semua sudah menjawab, bala, syahidna, betul engkau Tuhan, aku hamba, dan siap menghambakan diri. Jadi saya ulang lagi, tidak ada alasan kita tidak menyembah. Nah, tinggal bentuk penyembahan nantilah, nanti setelah kita keluar dari rahim sampai akil balik. Tergantung dari agama, apakah agama itu karena turunan atau agama karena pilihan. Tergantung pada atau terikat pada rukun. Selalu ulang-ulang ini Pak Ustaz. Karena di kalangan masyarakat masih banyak mak jalok ya kayaknya keseleng.
Mengamuk kalau ada kata kau bukan Islam itu. Mengamuk, tetapi dia tidak salat. Gimana caranya? Nah, kita terikat pada rukun. Ya kita doakan semua ya saudara-saudara kita yang belum diberikan kesadaran oleh Allah untuk bagaimana mengikatkan dirinya pada rukun agama yang dianut, apakah agama itu karena keturunan. Jadi jangankan di masyarakat biasa, ini fenomena Pak Amir ini mahasiswa saja, Pak. Mahasiswa saja. Saya terkadang betul-betul, bagaimana saya bilang kalau mau mendapatkan keberkahan keilmuan, tidak ada yang pergi sholat. Ya, jadi memang perjuangan kita ya. Jangan-jangan ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Ini sudah banjir di mana-mana. Ya. Ya. Kita doakan ya. Ini di mana-mana saya lihat di Sopeng. Saya rencana ke Sopeng hari Selasa, mungkin tidak jadi. Banjir, longsor. Dan itu sudah langganan itu. Karena ini adalah reaksi alam akibat aksinya manusia. Dan rupanya aksi itu bukan hanya aksi fisik yang menebang hutan, tetapi rupanya penegakan hukum juga memancing datangnya bencana. Ada ayat yang jarang diangkat, ketika hukum itu yang melandasi kepentingan, yang melandasi nafsu, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, tunggulah itulah awal kehancuran alam semesta ini. Hadirin sidang jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah, sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa tema kita karena akhir tahun, kemarin waktu Pak Ustaz Sulaiman, apa judulnya? Langsung muncul, ini mau refleksi diri di akhir tahun. Ya. Nah, apa itu refleksi diri? Adalah proses introspeksi atau mengoreksi diri kita dengan cara merenung atau melihat kembali hal-hal yang telah terjadi dalam hidup. Di awal tahun kemarin di Januari mungkin kita punya target yang terkait dengan ibadah ritual kita dan target yang terkait dengan muamalah di pekerjaan kita. Oh, mulai tahun ini saya mau disiplin mengajar. Mulai tahun ini saya mau tepat waktu ke kantor misalnya. Mulai tahun ini saya mau tambah-tambah ibadah ritual saya. Nah, kita renungkan kembali karena ini sudah akhir tahun. Apakah apa yang kita targetkan di Januari kemarin tercapai atau tidak? Kalau dia tidak tercapai, kira-kira kenapa? Supaya menjadi dasar untuk memperbaiki diri nanti di tahun 2025 insya Allah. Bisa juga refleksi diri itu melakukan berdialog dengan diri. Ini yang terkait dengan hal-hal hal-hal kualitas iman. Karena menurut saya itu yang bisa menilai kualitas imannya itu adalah diri kita sendiri. Tetapi implementasi dari kualitas iman dia bisa dinilai oleh orang, dia bisa dinikmati oleh orang. Tapi yang tahu itu, apakah betul-betul saya yakin bahwa Allah itu maha melihat diri kita itu. Jangan-jangan dibaca ayatnya itu, Allah itu maha melihat. Kemudian kita tidak mencoba menggunakan tamen pada saat kita mau berbuat. Nah, sehingga refleksi diri bisa juga berdialog dengan diri atau self-talk. Ya. Refleksi diri dapat membantu untuk menata hidup yang lebih baik dan berkualitas masa sekarang dan masa yang akan datang. Bagi kita umat Islam, kalau kita berbicara masa datang, itu bukan hanya dunia. Jadi ada masa yang akan datang dunia dan ada masa akan datang di akhirat. Karena kita yakini bahwa masih ada kehidupan setelah dunia ini. Kalau saudara kita yang lain mungkin karena saya pelajari, yang amburadul hidupnya di dunia itu, memang kayaknya kurang terlalu percaya adanya akhirat. Nah, kalau kita Islam ada ayat, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, summa yumitukum summa yuhyikum wa ahyaakum summa yumitukum summa. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Masih ada tiga stasiun yang akan kita lewati dan yang menentukan keselamatan kita di stasiun berikutnya adalah apa yang kita lakukan di bumi ini.
Masih ada alam barzah, alam kubur. Setelah itu ada alam kebangkitan, alam pengadilan untuk menerima buku catatan amal, kiri atau kanan. Insya Allah jamaahnya al-mukhlisin menerima nanti dengan tangan kanan semua. Setelah itu terakhir summa ilaihi turja'un, kembali menyatu dalam tanda petik. Ya. Nah, refleksi diri baik dalam konteks negara maupun konteks organisasi atau konteks diri, inilah yang diperagakan sebenarnya Jepang sehingga dia bisa maju. Dia bisa maju dengan continuous quality improvement, dengan cohesion strateginya. Ini yang dipakai Jepang, padahal kita yang punya ini, yang namanya istiqomah kan. Ya, Islam yang punya, tetapi Jepang yang menerapkan ini. Nah, inilah yang diadopsi sekarang di manajemen modern. Jadi ada siklus namanya siklus PDCA, membuat suatu perencanaan, kemudian laksanakan rencana, kemudian evaluasi. Setelah itu tercapai ditingkatkan lagi. Nah, itu cohesion strategi atau siklus PDCA, dan itu bisa diterapkan di dalam diri kita. Di konteks diri bisa diterapkan. Di mana posisi iman saya pada bulan ini? Di mana posisi ketakwaan? Nah, sekali lagi bahwa dalam Islam itu istiqamah melaksanakan ketaatan dalam melaksanakan ibadah dan muamalah. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, sekarang apa yang perlu direfleksi, apa yang perlu direnungkan? Kita kembali, yang perlu renungan pertama yang perlu kita lakukan adalah memahami kembali dan mengenal siapa diri kita dan untuk apa kita diciptakan. Merenungkan kembali untuk apa saya hadir di permuka bumi ini. Kita hadir di muka bumi ini kan hanya dua peran kan. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada aku. Di surah 156 ayat 56. Wa ma halaqtul jins wal ins illa liya'budun. Jadi pada jinnya, jin juga itu diperintahkan untuk menyembah. Nah, makanya nanti jin yang tidak taat itulah yang namanya iblis. Setan perilaku yang bisa berasal dari manusia bisa juga berasal dari iblis yang selalu mengganggu kita. Ya. Kemudian yang perlu direnungkan, kemana setelah di dunia? Tadi yang saya sampaikan. Rukun iman kita ada, percaya pada akhirat. Kemudian berikutnya bagaimana melakoni hidup dan kehidupan sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan rambu-rambu yang diterapkan oleh Allah. Apa yang mestinya menjadi referensi hidup dan kehidupan untuk mencapai tujuan. Tujuan jangka panjang, tujuan dunia dan tujuan akhirat. Ini yang perlu direnungkan. Memahami diri sangat penting. Karena itu ada ayatnya, hendaklah setiap diri itu memahami dari apakah aku ciptakan. Dan yang sangat menarik di situ, Allah sendiri menjawab, aku ciptakan dari air yang terpencar. Dari mana air yang terpencar itu? Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Terpencar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Jadi terkadang di Al-Quran itu ada pertanyaan, tetapi langsung juga Allah yang jawab. Ada juga pertanyaan kita yang diharapkan untuk bagaimana memikirkan. Kalau ada ditutup afala tafakkarun. Nah, itu kita yang pikirkan, kita yang teliti. Ya. Afala tadabbarun. Nah, itu semua. Afala ta'qilun. Saya biasa katakan ayat yang ditutup dengan afala tafakkarun, afala ta'qilun itu sebenarnya bisa menjadi sumber hipotesis. Untuk kita coba teliti. Kenapa Allah bertanya? Kita cari jawabannya melalui ayat-ayat kauniyah. Ini paradigma ilmu yang saya coba suarakan bahwa ke depan itu boleh jadi nanti mimpi menjadi sumber hipotesis. Argumentasi-argumentasi di kitab suci itu bisa menjadi sumber hipotesis. Untuk sementara ilmu modern tidak mau terima itu. Tidak bisa katanya diterima itu mimpi. Ya. Kalau mimpi bunga-bunga tidur memang tidak bisa. Tetapi kalau mimpi pada saat kita masuk pada gelombang otak delta dan theta, yakin bahwa itu adalah ilmu, itu adalah mimpi yang boleh jadi langsung
bersumber dari siapa yang menggenggam kesadaran kita pada saat tidur. Jadi gagasan-gagasan cerdas yang bisa menjadi sumber hipotesis bisa berasal dari mimpi. Islam pernah menganut ini kan, namanya pendekatan huduri ya, pendekatan irfani untuk bagaimana mengkaji hal-hal atau ilmu-ilmu laduni yang bisa bersumber langsung dari Allah atau dari malaikat atau bisikan-bisikan kalbu. Karena orang yang memiliki kalbu yang suci itu boleh jadi memang mendapatkan bisikan-bisikan kalbu. Tapi hati-hati jangan sampai bisikan setan. Ya, tapi saya yakin kalau pendekatan kita bagus, zikir kita bagus, kajian-kajian Al-Quran kita bagus, harus diyakini bahwa itu adalah bisikan-bisikan dari malaikat. Ya. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Nah, saya ulang sedikit siapa diri kita ya. Karena man arafah nafsahu faqad arafa rabbah. Itu saya coba masuk di dalam kajian ilmu bahwa bukan hanya kajian tasawuf itu. Tetapi kajian biologi, kajian fisika, kajian kimia itu bisa kita temukan nanti memang. Secara kimia, secara biologi, secara fisika pasti kita temukan kebesaran Allah yang tidak bisa terjawab oleh sains. Unsur fisik sekarang yang paling kecil yang dibahas dan selama 50 tahun itu baru diberikan hadiah Nobel yang memprediksi bahwa masih ada yang lebih kecil dari proton, elektron, neutron. 50 tahun. Jadi sebelumnya itu tahun 1962 hanya diprediksi bahwa masih ada yang lebih kecil. Setelah itu dibuatkan alat untuk bagaimana menghancurkan itu benda. Kemudian dihaluskan, betul didapatkanlah ada satu partikel yang paling kecil sekarang namanya kuantum. Partikel kuantum. Kalau tasawuf itulah alam jauhar sebenarnya, alam rahasia. Dari mana partikel kuantum itu? Dari mana medan kuantum itu? Rupanya antara elektron dengan tadi, karena proton neutron itu kan ada di inti atom. Elektron itu tidak pernah berhenti bertawaf. Kenapa muncul hipotesis kenapa bahwa masih ada yang lebih kecil yang merupakan sumber energi yang terkuat itu? Karena kalau secara akal sehat, pasti suatu saat ketika elektron itu berputar, suatu saat akan kehabisan energi dan akan bergabung dengan inti. Masya Allah, di antaranya itu namanya medan. Itulah medan kuantum, sumber energi yang paling kecil yang dibahas sekarang. Dan insya Allah kita memiliki medan itu. Karena tubuh fisik kita terdiri dari tadi sel, kemudian membentuk jaringan, membentuk organ jantung, membentuk paru-paru, kemudian membentuk sistem organ, lahir satu manusia. Tetapi kalau sel itu diurek ke belakang, sel itu ada inti sel, ada organel sel, ada mitokondria. Ini mitokondria saya katakan jangan-jangan inilah sebenarnya sumber dari nyawa. Dari sisi biologi, kenapa? Di mitokondria ini menghasilkan energi. Coba, setiap 1 kilogram berat badan kita itu mengandung 1 triliun sel. Sementara dalam satu sel itu bisa mengandung lebih dari 1 mitokondria. Nah itulah mitokondria menghasilkan energi, namanya ATP. Jadi saya katakan jangan-jangan keseluruhan ATP yang dihasilkan oleh sel ini itulah sebenarnya nyawa dalam konteks pandangan biologi. Ya. Tetapi nyawa itu sebenarnya itu bersumber dari tiupan ruh yang ditiupkan ke jasad. Menurut saya itulah jiwa, itulah nyawa. Summa sawahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Di ayat lain wa nafathtu fihi min ruh. Jadi kita semua Bapak memiliki semua unsur-unsur ilahiyah dalam tanda petik. Minimal kita yakini kita semua memiliki sifat-sifat mulia. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kejujuran, keadilan, kepedulian. Tetapi tidak mungkin kita maha adil, tidak mungkin maha jujur. Karena hanya Dia yang maha. Tetapi saya memaknai bahwa makin banyak sifat-sifat mulianya Tuhan yang sudah ada dalam diri kita, diaktualkan dalam kehidupan, insya Allah makin dekatlah, makin mulialah kita. Itulah yang dimiliki Rasulullah kan. Dimiliki Rasulullah, akhlaknya adalah akhlakullah. Bagaimana kita menata diri kita ke sana? Ada juga disimpan itu, referensinya ada Al-Quran. Mohon maaf ini, adakah Pak Amir? Celokan, lobet kerupan. Adakah? Iya, saya lanjut ya.
Mohon maaf ini yang mengikuti Zoom kalau langsung terputus nanti. Rupanya tidak cukup ininya. Ya kembali ya. Jadi diri kita ya dari sisi fisik itu tadi. Jadi ada protonnya, kemudian dari proton itu ada medan kuantumnya, kemudian ada energinya. Jadi syukur kita semua memiliki tubuh cahaya. Tubuh cahaya kalau kita mampu menata diri kita mendekati tubuh cahaya, itulah yang bisa dialami oleh para wali. Jadi mohon maaf, wali itu bukan mitos. Bahwa dilihat di mana-mana. Orang suci itu bisa dilihat di mana-mana. Karena pancaran cahaya bisa bergerak dengan kecepatan 300.000 km per detik. Coba. 300.000 km per detik. Ini suara saya sampai di Amerika, sampai di Arab Saudi, bahkan gambar saya, itu hampir tidak ada jeda. Ketika saya panggil Pak Ustaz Sulaiman, didengar di Mekah itu tidak ada jedanya, hampir bersamaan. Karena ini suara merambat melalui kecepatan gelombang cahaya tadi, 300.000 km per detik. Masya Allah. Dan ini sudah pernah diungkapkan Sayyidina Ali kan? Bahwa janganlah menganggap dirimu itu kekuatanmu hanya setara dengan berat badanmu. Atau hanya melihat badan itu bahwa badan saya ini hanya terbungkus, tulang terbungkus oleh daging, tetapi di balik itu katanya ada kekuatan yang kau miliki. Bahkan Sayyidina Ali menyampaikan kekuatan yang tak terbatas. Inilah yang dibuat Einstein dibatasi ki. E sama dengan MC kuadrat. Kalau fisika Newton dulu E sama dengan massa, bahwa kekuatan itu sama dengan berat badanmu. Einstein mengatakan tidak. Maka jangan-jangan ini dia melihat ini hadisnya, melihat pernyataannya Sayyidina Ali. Luar biasa. Jadi E sama dengan massa berat badan dikali dengan kecepatan cahaya tadi di pangkat 2. Pangkat 2 ini rona 300.000, siaga nolokna. Itulah kekuatan kita. Dan yang paling mendasar nanti bagaimana kita menata rasa dan pikiran sebagai energi kekuatan. Jadi 2 nanti bagaimana mengasah otak, mengasah kalbu yang akan menentukan nanti kualitas diri kita, kualitas pemikiran, kualitas jiwa kita. Nah itu juga sudah ada referensinya. Bahwa sesungguhnya di dalam dirimu itu ada segumpal daging. Ketika daging itu bagus, insya Allah kamu punya pemikiran berkualitas. Daging itu, itulah kalbu. Asya Dahlan ini seorang dokter. Dia tidak terjemahkan itu karena cenderung itu secara fisikal itu adalah jantung. Jadi dia tidak terjemahkan kalbu. Kalbu itu diulang berapa? 160-an kalau tidak salah dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau pelajari kalbu tak baca nih roh 160-an diungkap dalam Al-Quran. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian berikutnya untuk apa diciptakan? Itu tadi sudah ada kan? Ya sudah ada kode ini, ada kode. Nah. Saya langsung saja bahwa bagi kita umat Islam yang jelas yang perlu dievaluasi adalah tangga-tangga perjalanan kehidupan kita untuk mencapai puncak. Apa itu puncak perjalanan spiritual? Adalah penyerahan diri kepada Allah yang disebut dengan al-muslimun. Kenapa Allah menyampaikan jangan kamu pindah ke alam kubur sebelum mampu berserah diri. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pindah ke alam barzah sebelum kamu mampu berserah diri kepada aku. Bagaimana mencapai itu? Harus kita mencapai takwa yang sebenar-benarnya takwa. Bagaimana mencapai takwa sebenar-benarnya takwa? 2 jalurnya. Perbaiki amalan ritual kita yang terkait dengan ibadah ritual. Kalau lengkap nih wajib sampai tambah sampai sunnah. Kemudian perbaiki yang terkait dengan amalan ritual muamalah kita. Hadirkan kejujuran, hadirkan keadilan, hadirkan kepedulian di dalam profesi kita, insya Allah. 2 itulah yang akan mempercepat perjalanan spiritual kita menuju pada penyerahan diri. Ketika tiba waktu salat, jauhkan ya Allah panjang karena ada semua di sini. Di surah keempat 103. Fa iza qadaytumus shalah fazkuruna qiyaman wa qu'udan wa la junubikum. Fa iza ma'nantum aqimis shalah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya bahwa ibaratnya kulalnali anu ini kehidupan insya Allah kita dapat keberkahan. Ketika tiba waktu salat ada di surat Jumat. Ya. Tetapi ketika kita bekerja di antara salat, jangan lupa mengingatku, karena itu peringatan. Jangan lupa zikir. Ya. Jangan lupa berusaha menghadirkan kejujuran, karena zikir itu bukan hanya ucapan, tetapi hadirnya kejujuran di dalam profesi kita insya Allah itu adalah zikrullah. Nah,
Saya kira itu mungkin itu yang perlu dikoreksi, itu perlu dievaluasi, dan sekali lagi saya ulang bahwa yang paling tahu di mana posisi iman kita, ada 6 rukun iman adalah kita, tetapi implementasi dari iman itu bisa dinikmati atau bisa dinilai oleh orang. Saya kira itu karena kita harapkan ada tanggapan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan mencerahkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.